Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses member dari MyPPF. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk perusahaan yang sudah jalan itu dimulai dari mana gitu ya. Yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah sisa hutang yang belum lunas itu per supplier. Kemudian ada sisa piutang yang belum lunas per pelanggan ya, per faktur nanti seperti itu. Kemudian ada sisa stok dari data stok yang terakhir ya untuk sistem cut off. Kemudian ada aset aktiva dan pasiva dari yang sebelumnya. Baik, yang pertama kita ada sisa hutang. Bagaimana akan sisa hutang ini sebagai hutang awal pada periode saat ini untuk program MyPPF ini ya. Masuknya di mana? Masuknya adalah di set awal. Kemudian ada hutang awal, kita klik hutang awal. Kemudian kita tambahkan. Misalnya kita ada hutang nilai nomor fakturnya misalkan 001. Itu tanggal fakturnya di tanggal 1 misalkan, kemudian AMS misalkan jatuh temponya tanggal 30, kemudian hutangnya misalkan 1 juta. Nah, kemudian jenisnya adalah hutang dagang. Ini ada dua yaitu hutang dagang dan hutang konsinyasi. Kalau hutang dari dalam intern atau dari untuk bukan barang-barang konsinyasi, maka masuknya hutang dagang. Seperti itu pilihannya. Bayaran dagang kita masukkan. Nah, akan masuk seperti ini ya. Begitu seterusnya kita tambahkan lagi sampai sisa hutang itu selesai seperti itu. Ini saya kasih contoh 2 mungkin ya. Kemudian ini misalkan 02, tanggal fakturnya tanggal 1 juga. Suppliernya misalkan ini BSP. Jatuh temponya tanggal 30, jumlahnya misalkan 2.250.000. Oke, kemudian ini hutang dagang kita masukkan simpan. Nah, akan masuk, maka akan dalam neraca awal ya, ini segini akan masuk hutang dagangnya nilai sekian, nilainya sekian. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan adalah sisa piutang yang per pelanggan yang belum lunas. Baik, kita masuk ke piutang awal, kita tambahkan untuk pelanggannya. Pastikan pelanggan sudah terisi ya, karena nanti akan ditampilkan di sini. Pelanggannya terisi dulu. Kalau tadi hutang tadi supplier terisi dulu, baru ini ya. Oke, masukin hutang fakturnya, misalkan faktur INV invoice yang INV 001 itu tanggalnya misalkan tanggal 1 juga. Kemudian apotek sehat alami ini, kemudian piutangnya misalkan 750.000. Nah, itu kita masukkan piutangnya, masukin piutangnya masuk. Lalu kemudian ada lagi misalnya INV strip 002, kemudian kita masukkan tanggal 1 juga misalnya Apotek Indah Sehat misalkan senilai 3.700.000. Oke, kita simpan. Oke, untuk memasukkan dari piutang awal dan hutang awal tadi itu bisa lewat import ya. Import ada di sini. Ini nanti akan disediakan oleh disediakan adanya template atau formatnya bisa di-download di sini. Tinggal klik aja, nanti disesuaikan dengan kolom-kolomnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini kalau mau di print bisa langsung kelihatan seperti ini. Kalau di Excel juga bisa, nanti dicoba. Kemudian ada lagi sisa stok. Nah, ini stok opnam ya.
Oke, kemudian kita masuk lagi ke stok sebagai stok awal ya, sisa stok yang terakhir kita jadikan stok awal di sini. Oke, misalkan nomor batch ini produknya adalah Amoxan misalkan, nomor batchnya AMX01 misalkan. Oke, jumlahnya berapa? Jumlahnya ini satuannya adalah box. Oke, berarti jumlahnya misalkan 2 box, ED-nya 2025 misalkan, HPP-nya misalkan 180.000. Oke, kita simpan. Ini HPP ini HPP bener HPP ya, tidak ada PPN ya, benar-benar HPP harga beli, harga modal seperti itu. Kita simpan. Oke, masuk senilai sekian, kemudian tambahkan lagi misalnya produknya misalkan adalah Uvagrip misalkan HVG Uvagrip ya, HFG strip 01 misalkan, kemudian satuannya adalah flash, misalkan ada 5 flash gitu kan, ED-nya 2026 misalkan, HPP-nya misalkan Uvagrip misalkan 23.000 HPP-nya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi begitu juga untuk proses impor bisa lewat di sini, nanti bisa diambil data formatnya, format Excelnya nanti bisa diimpor nanti seperti itu. Pilih file, tinggal simpan seperti itu ya. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan data, ada piutang dagang, ada persediaan, ada hutang dan modal. Jadi ini balance seperti itu. Kemudian kalau bila mana ingin menambahkan modal, maka misalkan di ini kita tambahkan, ini aktif pasifnya ada kas ya, kas dan bank. Oke, misalkan ada kas dan bank senilai berapa, nanti kita coba masukin ke finance, kemudian keuangan, ada jurnal akun, kita masukkan, kita tambahkan input data kas pusat, dia bertambah maka dia debit, yaitu misalkan ada kasnya 10 juta, tambahkan, kemudian kita tambahkan mau sebagai modal milik 10 juta. Oke, kita simpan. Oke, misalkan kas modal awal misalkan, modal awal period September. Oke, kita simpan. Nah, akan seperti ini, kita lihat di neracanya, maka akan seperti ini. Nah, akan balance ya, uangnya sudah masuk, sudah sekian. Bagaimana kalau dengan bank? Maka sama prosesnya, masuk ke keuangan, jurnal akun, kemudian kita pilih yang bertambah adalah bank, misalkan bank BCA, nominalnya adalah misalkan 20 juta, dan modal debitnya 20 juta. Modal pada bank misalkan seperti itu, bebas ya, ini mau di siapa saja bebas, disimpan. Nah, masuk, maka kita lihat di neracanya, maka sudah masuk juga. Anda bisa melihat di buku besar, tidak ada buku besar, ini besar, ini tiap akun ya. Misalkan tadi kita mau lihat kas
Oke, kita lihat di tanggal itu, kita lihat kasnya. Nah, ini sama kasnya masuk 10 juta. Kas ini mau lihat bank ke BCA, misalkan BCA. Nah, masuk ini. Oke. Misalkan mau lihat persediaan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, baik, di sini laporan juga sangat banyak sekali ya, laporan. Bisa kita lihat ini persediaannya, termasuk berapa 475 itu kan, dan sama. Dan kita bisa melihat lagi, kita mau press list juga bisa press list. Nah, di sini kan karena tadi banyak kelompoknya, maka dia banyak, itu perlu difilter dulu. Jadi kita ambil data yang terbaru, jadi pakai harga yang paling terbaru, kemudian kita pilih kelompoknya, misalkan pilih kelompok apotek, terus sebagainya, nanti bisa di seperti ini. Nah, nanti kan muncul seperti ini, tinggal di print atau di bentuk Excel ada. Begitu cara memasukkan set awal untuk perusahaan yang sudah berjalan. Jadi mulai dari set awal ini, dari hutang awal, piutang awal, dan stok awal. Untuk aset-aset yang lain lewat di menu keuangan di jurnal akun. Begitu, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dengan BPF. Terima kasih.